Sahabatku yang dirahmati Allah, tahukah Anda, di padang mahsyar nanti, ada manusia yang amalnya sedikit, tetapi diselamatkan oleh rahmat Allah dan mendapat syafaat. Sebaliknya, ada pula yang merasa banyak ibadah, namun justru terhalang dari syafaat karena hatinya rusak, lisannya menyakiti, atau tauhidnya ternoda. Lalu, jika hari ini Allah memanggil kita pulang, apakah kita termasuk orang yang diridhoi sehingga berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah kita termasuk orang yang menyesal ketika semua kesempatan telah berakhir? Video ini akan membahas 10 golongan manusia biasa yang dengan izin Allah berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Simak sampai akhir, karena bisa jadi salah satu amalan yang selama ini kita anggap sepele justru menjadi penyelamat kita di hadapan Allah. Sebelum kita mulai, saya mengajak sahabat semua, tuliskan hajat atau doa terbaik Anda di kolom komentar. Insya Allah kita saling mengaminkan. Semoga Allah mengabulkan setiap doa, mengangkat segala kesulitan, melapangkan rizki, menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa-dosa kita, melindungi kita dari azab kubur dan api neraka, serta mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga Firdaus. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar dakwah ini semakin banyak tersebar dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk mengingatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian ini, saya mengajak kita semua untuk meluangkan beberapa detik menuliskan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Tuliskan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat itu Allah melimpahkan rahmat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menganugerahkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Mari kita simak kajian ini dengan hati yang khusyuk. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya dengan penuh kejujuran kepada diri sendiri, jika hari ini Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, apakah kita termasuk orang yang akan mendapatkan keselamatan? Pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada lagi kebanggaan terhadap jabatan, harta, ketenaran, ataupun pencitraan yang pernah dibangun di dunia. Yang tersisa hanyalah iman yang tertanam di dalam hati, serta amal yang benar-benar diterima oleh Allah. Betapa banyak orang yang di mata manusia tampak rajin beribadah dan beramal soleh, namun amalnya kehilangan nilai karena tidak dilandasi keikhlasan. Sebaliknya, tidak sedikit hamba Allah yang hidup dalam kesederhanaan, tidak dikenal oleh manusia, tidak dipuji dan tidak disanjung, tetapi justru memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala karena ketulusan iman dan kebersihan hatinya. Di tengah dahsyatnya hari perhitungan amal, ketika setiap manusia dipenuhi rasa takut dan penyesalan, Allah yang Maha Pengasih masih memberikan secercah harapan melalui syafaat. Syafaat bukan hanya diberikan kepada para nabi, tetapi juga kepada hamba-hamba yang memiliki iman yang tulus, yang benar-benar menyesali dosa-dosanya, yang selalu berharap kepada rahmat Allah, serta tidak pernah merasa bangga atau meremehkan maksiat yang pernah mereka lakukan. Mereka bukan manusia yang tanpa dosa,
tetapi mereka memiliki hati yang jujur, rendah hati, dan jauh dari sifat kemunafikan. Merekalah golongan hamba biasa yang dengan rahmat Allah memperoleh pertolongan pada hari akhir. Kini, pertanyaannya adalah, ketika kelak kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala, termasuk golongan manakah kita? Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang layak menerima rahmat, ampunan dan syafaat di hari yang tidak ada lagi pertolongan selain darinya. Yang pertama, orang yang menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Tauhid adalah fondasi utama seluruh agama dan akar dari setiap amal soleh. Seluruh ibadah tidak akan memiliki nilai di sisi Allah apabila fondasi tauhid telah rusak. Tauhid bukan hanya ucapan La ilaha illallah yang keluar dari lisan, tetapi keyakinan yang benar-benar tertanam dalam hati, diwujudkan dalam amal, dan tercermin dalam seluruh perjalanan hidup. Seorang mukmin yang bertauhid meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada tempat bergantung selain kepadanya, tidak ada yang mampu memberi manfaat ataupun menolak mudarat kecuali dengan izinnya. Seluruh rasa cinta yang paling tinggi, rasa takut yang paling dalam, dan harapan terbesar hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Inilah syarat terbesar yang mengantarkan seorang hamba kepada rahmat Allah dan menjadi sebab datangnya syafaat pada hari kiamat. Ketika seluruh manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan hina, ketakutan, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri, tidak ada yang lebih berharga daripada membawa hati yang bersih dari kesyirikan. Seluruh harta, kedudukan, dan kemegahan dunia telah lenyap, yang tersisa hanyalah iman yang murni kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata la yushrik billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa selama seorang hamba meninggal dalam keadaan membawa tauhid yang benar dan tidak melakukan kesyirikan, maka ia masih berada di bawah kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, Dia akan mengampuni dosa-dosanya. Bila Allah menghendaki, Dia akan menyucikannya terlebih dahulu sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam surga melalui rahmat dan syafaat. Sebaliknya, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar dan menjadi penghalang terbesar untuk memperoleh syafaat. Syirik bukan sekedar dosa biasa, tetapi merupakan perusakan terhadap inti keimanan. Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa tauhid adalah kunci seluruh kebahagiaan akhirat. Tanpa kunci tersebut, pintu rahmat tidak akan terbuka. Sebanyak apapun amal seseorang, apabila tauhidnya rusak, maka seluruh amal itu kehilangan nilainya di hadapan Allah. Karena itu, renungkanlah dengan hati yang jujur. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita terus menjaga kemurnian tauhid, terus kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, menggantungkan harapan hanya kepadanya, dan tidak pernah menduakannya, maka pintu harapan belum tertutup. Rahmat Allah masih terbuka bagi siapa saja yang datang dengan hati yang mengesahkannya. Kedua, orang yang benar-benar ikhlas dalam seluruh ibadahnya. Ikhlas merupakan cahaya yang tersembunyi di dalam hati seorang mukmin. Tidak ada manusia yang mampu melihatnya secara sempurna, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba. Namun, justru amalan yang tersembunyi inilah yang menentukan apakah suatu ibadah diterima atau ditolak di sisi Allah. Betapa banyak amal yang tampak besar di mata manusia, dipuji, dikagumi, bahkan dikenang sepanjang masa, tetapi ternyata tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah karena tercampur dengan ria, ujub, atau keinginan mencari pujian manusia. Sebaliknya, ada amal yang sangat sederhana, mungkin hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah semata, tetapi justru menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang hingga memperoleh rahmat dan syafaat. Ikhlas bukan berarti seseorang harus selalu beramal secara sembunyi-sembunyi. Hakikat ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam setiap amal. Ia tidak menjadikan sanjungan manusia sebagai motivasi, tidak mengejar popularitas, tidak berharap dipuji, dan tidak menjadikan ibadah sebagai jalan mencari keuntungan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbih au nafsih." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan yang sangat erat dengan keikhlasan hati, bukan sekadar banyaknya amal yang dilakukan, tetapi kemurnian niat ketika melaksanakannya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa dicampuri keinginan memperoleh pujian, penghormatan, kedudukan ataupun keuntungan dunia. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali menggambarkan ikhlas sebagai ruh dari seluruh amal. Amal tanpa ikhlas bagaikan tubuh tanpa nyawa. Ia tampak hidup di mata manusia, namun hakikatnya telah mati di sisi Allah. Karena itulah, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada orang yang menjadikan amal sebagai ajang pertunjukan. Syafaat diberikan kepada hati yang tulus, kepada orang-orang yang beribadah meskipun tidak dikenal manusia, yang tetap taat walaupun tidak dipuji, dan yang tetap berbuat baik sekalipun tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Pada hari kiamat nanti, seluruh topeng akan terbuka. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi kemunafikan yang dapat disembunyikan, yang dinilai hanyalah kejujuran hati. Orang-orang yang ikhlas akan datang menghadap Allah tanpa membawa kebanggaan terhadap amal mereka. Mereka tidak merasa layak masuk surga karena amalnya. Mereka hanya berharap kepada keluasan rahmat Allah. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, semakin besar pula rasa takutnya jika amalnya tidak diterima. Mereka senantiasa memohon agar Allah menerima setiap sujud, setiap sedekah, setiap doa taubat, dan setiap air mata taubat yang pernah mereka persembahkan. Justru karena kerendahan hati itulah Allah memuliakan mereka. Dari hati yang bersih, penuh ketundukan dan hanya bergantung kepada Allah, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai bentuk kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Ketiga, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amalan yang paling ringan dilakukan oleh lisan, namun memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ini tidak memerlukan kekayaan, tidak membutuhkan tenaga yang besar, dan tidak pula memerlukan kedudukan yang tinggi. Cukup dengan lisan yang terus mengingat beliau dan hati yang dipenuhi rasa cinta serta kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang hamba memperbanyak membaca sholawat, sesungguhnya ia sedang mengakui kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati perjuangan beliau, serta menunjukkan rasa syukur atas jasa besar beliau yang telah membimbing manusia keluar dari kegelapan kesyirikan, kebodohan, dan kemaksiatan menuju cahaya tauhid, iman, serta petunjuk Allah. Sholawat bukan sekadar rangkaian kalimat yang diucapkan berulang-ulang, tetapi merupakan bukti cinta seorang mukmin kepada Nabi yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan kabar gembira bahwa memperbanyak solawat bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi salah satu sebab seorang hamba memperoleh kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang penuh ketakutan. Hari ketika seluruh manusia sangat membutuhkan pertolongan dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa setiap salawat yang dibaca seorang mukmin sesungguhnya kembali membawa manfaat kepada dirinya sendiri. Allah membalas 1 kali salawat dengan 10 rahmat, mengangkat derajatnya, menghapus dosa-dosanya, dan melimpahkan keberkahan dalam kehidupannya. Sementara itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa memperbanyak salawat merupakan sebab kuat yang mendekatkan seorang hamba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Kedekatan itulah yang menjadi salah satu jalan untuk memperoleh syafaat beliau, bukan karena kita memiliki amal yang sempurna, melainkan karena Allah menerima cinta yang tulus kepada nabinya. Betapa banyak manusia yang merasa amalnya sedikit, dosanya begitu banyak, dan hidupnya dipenuhi kekurangan. Namun mereka tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat hati terasa sempit, sholawat menjadi penyejuk jiwa. Ketika beban hidup terasa berat, sholawat menghadirkan ketenangan.
Saat harapan hampir sirna, solawat menghidupkan kembali keyakinan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Maka, jangan pernah meremehkan amalan yang tampak sederhana ini. Bisa jadi solawat yang terus kita jaga setiap hari menjadi sebab Rasulullah SAW mengenali kita di padang mahsyar, mendoakan kita, dan dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita. Sebab cinta yang tulus kepada nabinya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Keempat, orang yang membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk mengisi waktu luang. Ia juga bukan hanya dilantunkan ketika ada perlombaan, acara keagamaan, atau saat seseorang meninggal dunia. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Di dalamnya terdapat cahaya yang menerangi jalan kehidupan, penawar bagi hati yang terluka, petunjuk bagi orang yang tersesat, serta rahmat bagi siapa saja yang mau tunduk kepada Allah. Seorang mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya, membacanya dengan penuh keimanan, berusaha memahami maknanya, lalu mengamalkan setiap ajarannya, sesungguhnya sedang menyiapkan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan akhirat. Ia sedang menanam sebab datangnya syafaat pada hari ketika tidak ada lagi penolong selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya menjadi teman di dunia, tetapi juga menjadi penolong di akhirat. Ia akan hadir sebagai pembela bagi orang-orang yang mencintainya, yang menjadikan ayat-ayatnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran tidak hanya diberikan kepada mereka yang memiliki suara indah atau bacaan yang sangat fasih. Syafaat itu diperuntukkan bagi siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, berusaha memahami kandungannya, serta menjadikan petunjuknya sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupannya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah juga menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan tampil sebagai pembela pemiliknya. Ia memohon kepada Allah agar orang yang selalu bersamanya di dunia diberikan ampunan, diringankan hisapnya, diangkat derajatnya, dan dimasukkan ke dalam syurga. Mungkin mereka bukan manusia yang sempurna. Mereka masih pernah tergelincir dalam dosa, masih memiliki banyak kekurangan, bahkan terkadang lalai dalam beribadah. Namun setiap kali membaca ayat-ayat Allah, hati mereka tersentuh. Mereka menangis, menyesal, lalu berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Itulah hamba yang dicintai Allah. Al-Quran tidak menuntut seseorang menjadi sempurna dalam sekejap. Yang Allah kehendaki adalah hati yang jujur untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus kembali kepada petunjuknya. Setiap lembar yang dibaca, setiap ayat yang direnungkan, dan setiap hukum yang diamalkan akan menjadi saksi yang membela dirinya pada hari perhitungan. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai teman dalam setiap fase kehidupan. Bacalah setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, renungkan maknanya, amalkan petunjuknya, dan ajarkan kepada keluarga. Dengan izin Allah, kitab suci yang kita peluk di dunia itu kelak akan berdiri di hadapan kita pada hari kiamat. Bukan sebagai penuduh atas kelalaian kita, melainkan sebagai pembela yang penuh kasih, memohonkan rahmat, ampunan, dan syafaat, hingga Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Yang kelima, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Ada hamba-hamba Allah yang tidak diuji dengan kemiskinan semata, tetapi dengan kehilangan yang menghoyak hati. Ada yang bertahun-tahun menahan rasa sakit, karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang harus merelakan orang-orang yang paling dicintainya kembali kepada Allah. Ada pula yang hidup dalam kesempitan rizki, tekanan hidup, dan berbagai cobaan yang datang silih berganti seolah tidak pernah menemukan akhirnya. Namun, di balik semua ujian itu, mereka tetap menjaga lisannya dari keluhan yang melampaui batas. Mereka tidak memprotes ketetapan Allah, tidak menyalahkan takdir,
dan tidak berburuk sangka kepada Rob yang Maha Pengasih. Hati mereka tetap yakin bahwa setiap keputusan Allah pasti mengandung hikmah yang lebih besar daripada yang mampu dipahami oleh akal manusia. Inilah hakikat kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran bukan berarti seseorang tidak merasakan sedih, tidak menangis, atau tidak merasakan sakit. Kesabaran adalah kemampuan menahan hati agar tetap ridho, menahan lisan dari ucapan yang dimurkai Allah, serta tetap melangkah dalam ketaatan meskipun dada dipenuhi luka. Orang yang sabar tetap berdoa, tetap bersujud, tetap berharap kepada Allah, walaupun air matanya terus mengalir di setiap malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adhan, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang agung ini memberikan harapan yang begitu besar kepada setiap mukmin. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa setiap penderitaan yang dialami seorang mukmin dengan penuh kesabaran merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada air mata yang jatuh karena mengharap ridhonya, kecuali semuanya tercatat sebagai amal yang bernilai. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut kesabaran sebagai separuh dari keimanan. Sebab iman tidak hanya diuji ketika seseorang memperoleh kenikmatan, tetapi justru tampak kemuliaannya ketika seseorang menghadapi kesulitan. Pada saat dunia terasa gelap, kesabaran menjaga hati agar tetap memandang cahaya petunjuk Allah. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang sabar tidak datang membawa keluhan atas ujian yang pernah mereka alami. Mereka hadir di hadapan Allah dengan luka-luka yang telah Allah ubah menjadi cahaya, dengan kesedihan yang telah berubah menjadi pahala, dan dengan air mata yang telah menjadi saksi keteguhan iman mereka. Hisab mereka menjadi lebih ringan, timbangan keburukan mereka dikurangi, karena sebagian dosa telah Allah gugurkan melalui ujian yang mereka hadapi selama hidup di dunia. Betapa mulianya kedudukan orang-orang yang bersabar. Mereka adalah hamba-hamba yang dekat dengan rahmat Allah, dan termasuk golongan yang sangat berharap memperoleh syafaat pada hari ketika tidak ada lagi penolong selain izin darinya. Kesabaran mereka menjadi bukti bahwa mereka rela menerima keputusan Allah, percaya kepada hikmahnya, dan tetap mencintai Rob mereka meskipun jalan hidup dipenuhi ujian. Yang keenam, orang yang meninggal dunia dengan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Di antara manusia ada yang sepanjang hidupnya dipenuhi kekurangan. Amal ibadahnya belum sempurna, lisannya pernah tergelincir dalam dosa, langkahnya kadang menyimpang dari jalan yang lurus, dan dirinya berkali-kali jatuh dalam kesalahan. Namun kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada dosa seluruh hambanya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan pintu taubat belum tertutup, Allah masih membuka jalan harapan yang begitu agung, yaitu kalimat tauhid. Ketika sakaratul maut datang menghampiri, tubuh mulai kehilangan kekuatannya, pandangan perlahan memudar, nafas menjadi berat dan tersengal-sengal. Dunia yang selama ini dikejar mulai menjauh, sementara akhirat semakin dekat. Pada detik-detik yang menentukan itulah, Allah memberikan taufik kepada sebagian hambanya, sehingga dari bibir mereka terucap kalimat paling mulia yang pernah dikenal manusia. La ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang Allah tutup kehidupannya dengan kalimat tauhid, berarti ia meninggal dalam membawa pokok keimanan yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Walaupun ia pernah memiliki dosa, selama tidak membawa kesyirikan dan Allah menghendaki ampunan baginya, maka ia berada di bawah keluasan rahmatnya. Kalimat tauhid bukan sekedar rangkaian huruf yang diucapkan oleh lisan.
Kalimat ini adalah keyakinan yang hidup di dalam hati, pengakuan bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Kalimat ini adalah inti seluruh dakwah para nabi dan menjadi pembeda antara iman dan kekafiran. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa tauhid merupakan syarat utama untuk memperoleh syafaat. Tanpa tauhid, pintu syafaat tidak akan terbuka. Namun apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa tauhid yang benar, meskipun amalnya penuh kekurangan, maka ia memiliki harapan besar untuk memperoleh rahmat dan syafaat dengan izin Allah. Betapa banyak hamba yang akhirnya diselamatkan bukan karena amalnya yang melimpah, melainkan karena Allah menutup kehidupannya dengan iman dan kalimat tauhid. Kalimat sederhana itu menjadi pemisah antara keselamatan dan kebinasaan. Ia menjadi cahaya yang menerangi alam kubur, menjadi jawaban ketika malaikat datang bertanya, dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah pada hari ketika seluruh manusia sangat membutuhkan syafaat. Karena itu, jangan pernah meremehkan kalimat La ilaha illallah. Basahilah lisan dengan mengucapkannya setiap hari. Hidupkan maknanya di dalam hati, amalkan konsekuensinya dalam kehidupan, dan jadikan ia sebagai zikir yang selalu menemani setiap waktu. Semoga ketika saat perpisahan dengan dunia benar-benar tiba, Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid itu sebagai ucapan terakhir, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan termasuk golongan yang memperoleh rahmat, ampunan, dan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Ketujuh, orang yang menjaga sholat tepat pada waktunya. Menjaga sholat bukan berarti seseorang tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai, atau selalu mampu menghadirkan kekhusyukan yang sempurna. Sebab setiap manusia memiliki kelemahan dan perjuangan yang berbeda. Yang dimaksud menjaga sholat adalah ketika seorang hamba menjadikan sholat sebagai prioritas hidupnya. Ia terus berusaha memperbaikinya, terus kembali kepada Allah setiap kali dirinya lalai, dan tidak pernah dengan sengaja meninggalkan kewajiban yang menjadi tiang agama. Saat tubuhnya lelah, ia tetap berusaha berdiri menghadap Robnya. Ketika pekerjaannya menumpuk dan kesibukan dunia mengepung dari berbagai arah, ia tetap mencari kesempatan untuk memenuhi panggilan azan. Bahkan ketika dirinya terjatuh ke dalam dosa dan hatinya dipenuhi penyesalan, ia tidak menjadikan dosa sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Justru sholatlah yang pertama kali ia pertahankan. Karena ia memahami bahwa selama tali itu belum terputus, pintu taubat masih terbuka lebar. Ia sadar bahwa sholat bukan sekedar gerakan yang diulang 5 kali sehari. Sholat adalah perjumpaan antara seorang hamba dengan penciptanya, tempat hati mengadu, tempat air mata jatuh, dan tempat harapan dipanjatkan. Di dalam sholat, seorang mukmin mengakui kelemahannya, memohon ampun atas dosa-dosanya, serta memperbaharui janji penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjaga sholat merupakan salah satu bukti paling nyata akan kejujuran iman seseorang. Meskipun ia masih bergelut dengan berbagai kekurangan dalam amal yang lain. Selama ia terus menjaga hubungannya dengan Allah melalui sholat, masih ada harapan besar untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah juga menerangkan bahwa orang yang menjaga sholat tidak dapat disamakan dengan orang yang meremehkan agama. Sebab meskipun ia masih memiliki banyak kekhilafan, ia tetap mengagungkan perintah Allah dan tidak rela memutus hubungan dengan Robnya. Para ulama ahlu sunnah sepakat bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Apabila sholat seorang hamba baik, maka amalan-amalan lainnya memiliki peluang besar untuk ikut diperbaiki dengan rahmat Allah. Sebaliknya, jika sholatnya rusak dan diabaikan, maka urusan amal lainnya pun menjadi sangat berat. Karena itulah, orang yang menjaga sholat hidup dengan penuh harapan. Ia berharap setiap sujud menjadi saksi keimanannya. Ia berharap setiap rokaat menjadi cahaya yang menerangi kuburnya. Ia berharap setiap doa yang dipanjatkan di antara sujud dan salam menjadi sebab datangnya ampunan Allah. Mungkin dosanya masih banyak, mungkin amalnya belum sempurna. Namun selama ia terus menjaga sholat, ia masih berada di depan pintu rahmat Allah,
menanti panggilan kasih sayang dari Rob semesta alam. Kedelapan, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Di antara amal yang sering dianggap sederhana oleh manusia, tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Amal ini seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Ia bukan ibadah yang selalu disaksikan di masjid, bukan pula amal yang mudah mendapatkan pujian manusia. Namun, nilainya sangat besar, karena dilakukan dengan penuh keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Bakti kepada orang tua hadir dalam perkara-perkara kecil yang sering terlupakan. Ia tampak ketika seseorang menahan amarah saat dinasehati. Ia terlihat ketika merendahkan suara di hadapan ayah dan ibunya. Ia hadir ketika bersabar menghadapi sikap mereka di usia senja, membantu kebutuhan mereka tanpa mengeluh, serta mendahulukan kebahagiaan mereka di atas kepentingan pribadinya. Seringkali tidak ada yang mengetahui pengorbanan itu selain Allah. Namun, justru di tempat-tempat yang sunyi itulah rahmat Allah turun dengan begitu deras. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid." Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa bakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab terbesar datangnya pertolongan Allah, baik ketika hidup di dunia maupun pada saat menghadapi kesulitan di akhirat. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa keridhaan orang tua termasuk pintu terbesar yang mengantarkan seorang hamba kepada keberkahan hidup, serta dibukanya berbagai jalan kebaikan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah juga mengingatkan bahwa tidak sedikit manusia yang diringankan hisabnya pada hari kiamat bukan semata-mata karena banyaknya amal-amal besar, melainkan karena doa tulus dari kedua orang tua yang Allah kabulkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa hak kedua orang tua adalah hak makhluk yang paling agung setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menjaga hak tersebut dengan penuh keikhlasan, memuliakan mereka selama hidupnya, serta tidak menyakiti hati keduanya, maka ia sedang menempuh salah satu jalan menuju keselamatan di akhirat. Tidak mengherankan apabila banyak ulama mengatakan bahwa bakti kepada orang tua termasuk sebab dimudahkannya sakaratul maut, dilapangkannya alam kubur, diringankannya hisab, dan didekatkannya seorang hamba kepada rahmat serta syafaat dengan izin Allah. Betapa banyak orang yang amal ibadahnya tampak biasa di mata manusia, namun langkahnya ringan ketika meniti sirat, karena selama hidupnya ia tidak pernah menyakiti hati ayah dan ibunya. Sebaliknya, betapa banyak orang yang terlihat memiliki amal besar, tetapi terhalang keberkahannya karena pernah durhaka atau meremehkan hak kedua orang tua. Maka apabila hari ini ayah dan ibu kita masih diberi umur oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan itu. Datangilah mereka, hormatilah mereka, lembutkan ucapan kepada mereka, mintalah doa dan keridhaan mereka. Sebab boleh jadi, satu doa yang keluar dari hati orang tua yang tulus, satu senyum yang lahir karena bakti seorang anak, atau satu tetes air mata keridhaan mereka, menjadi sebab Allah menyelamatkan kita pada hari ketika tidak ada lagi penolong selain rahmat-Nya. Kesembilan, orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum datangnya kematian. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang pendosa selain mengetahui bahwa pintu taubat Allah masih terbuka. Betapa luas kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat, kesempatan untuk kembali kepadanya masih terbuka lebar. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seorang hamba benar-benar kembali dengan hati yang tulus. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah mengotori hidup seseorang, semuanya dapat dihapus oleh Allah apabila ia datang dengan penyesalan yang mendalam, menghentikan seluruh perbuatan dosanya, serta bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Allah tidak pernah merasa berat menerima taubat hambanya. Bahkan Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang telah hilang di tengah padang pasir. Taubat yang sejati bukan hanya sekedar ucapan istighfar yang diulang di lisan. Taubat adalah tangisan hati yang lahir dari kesadaran
bahwa dirinya telah banyak melanggar perintah Allah. Taubat adalah pengakuan atas kelemahan diri, sekaligus pengagungan terhadap kebesaran Rabb semesta alam. Orang yang benar-benar bertaubat tidak lagi sibuk mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Ia datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, mengakui seluruh dosanya, lalu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada rahmat dan ampunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan kabar yang paling membahagiakan bagi setiap orang yang pernah bergelimang dosa. Allah tidak menutup pintu harapan bagi siapapun yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Selama kehidupan masih ada, kesempatan untuk memperbaiki diri tetap terbuka. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah juga menerangkan bahwa taubat yang diterima adalah taubat yang lahir dari kesadaran dan keikhlasan, bukan taubat yang dilakukan karena ketakutan ketika sakaratul maut telah datang dan seluruh tabir akhirat mulai disingkapkan. Pada saat itu penyesalan sudah tidak lagi bermanfaat. Oleh sebab itu, orang yang cerdas adalah orang yang segera bertaubat sebelum datang penyesalan yang tidak berguna. Barang siapa kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput, maka dengan izinnya dosa-dosanya akan dihapuskan. Bahkan Allah mampu mengganti catatan keburukannya dengan pahala kebaikan. Ketika ia menghadap Allah kelak, beban dosanya telah diringankan oleh rahmat dan ampunannya. Ia tidak lagi membawa tumpukan maksiat yang menuntut azab panjang. Ia datang sebagai seorang hamba yang pernah jatuh, tetapi memilih bangkit untuk kembali kepada Rabb-Nya. Karena itulah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat memiliki harapan yang sangat besar untuk memperoleh rahmat Allah dan termasuk golongan yang layak menerima syafaat Rasulullah SAW. Bukan karena ia merasa dirinya suci atau bebas dari dosa, melainkan karena ia mengakui kelemahannya, menangisi kesalahannya, lalu kembali kepada Allah dengan hati yang hancur, penuh harap, dan dipenuhi rasa takut kepadanya. Ke-10, orang yang menjaga dirinya agar tidak menyakiti sesama muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada banyak amal yang tampak besar di mata manusia. Seseorang rajin melaksanakan sholat, gemar bersedekah, tekun membaca Al-Quran, bahkan sering melakukan ibadah sunnah. Namun seluruh amal tersebut dapat menjadi sia-sia apabila ia gemar menyakiti orang lain. Betapa banyak manusia yang bangkrut di hari kiamat bukan karena kurang beribadah, tetapi karena terlalu banyak melukai hati sesamanya. Lisan yang gemar mencela, ucapan yang merendahkan martabat orang lain, gibah yang dianggap sebagai obrolan biasa, fitnah yang disebarkan tanpa rasa bersalah, hinaan yang dilontarkan di depan umum, maupun tangan yang ringan berbuat zalim, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap luka yang pernah ditorehkan kepada orang lain akan menjadi tuntutan pada hari ketika tidak ada lagi harta dan kedudukan yang mampu menyelamatkan seseorang. Karena itulah, Rasulullah SAW menjadikan keselamatan orang lain sebagai salah satu tanda kesempurnaan Islam seorang hamba. Beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kualitas keislaman seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah yang ia lakukan, tetapi juga dari akhlaknya kepada sesama manusia. Semakin seseorang mampu menjaga lisannya dari ucapan yang menyakitkan dan menjaga tangannya dari segala bentuk kezaliman, maka semakin dekat ia dengan rahmat Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa banyak manusia kehilangan berbagai keutamaan di akhirat bukan karena sedikit amal ibadahnya, melainkan karena banyaknya hak manusia yang belum ia selesaikan. Mereka datang membawa pahala yang besar, tetapi pahala itu habis diberikan kepada orang-orang yang pernah mereka zolimi selama hidup di dunia. Sebaliknya, orang yang selalu berhati-hati dalam berbicara, tidak gemar bergibah, tidak suka memfitnah, tidak merendahkan kehormatan orang lain, tidak menyebarkan kebencian, serta tidak melakukan kezoliman dengan tangan maupun kekuasaannya, akan datang pada hari kiamat dengan tanggungan hak manusia yang jauh lebih sedikit. Hisabnya menjadi lebih ringan karena ia tidak dibebani banyak tuntutan dari sesama.
Dalam keadaan seperti itulah, harapan untuk memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin besar. Tidak ada penghalang berupa kezaliman yang belum diselesaikan, tidak ada permusuhan yang masih harus dibayar dengan pahala. Ia menghadap Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang lembut, dan kehidupan yang diwarnai kasih sayang kepada sesama. Inilah sosok manusia yang mungkin tidak terkenal di dunia. Ia bukan orang yang selalu dipuji manusia, bukan pula orang yang mencari penghormatan. Namun ia berusaha menjaga lisannya, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, tidak suka menyakiti, tidak merendahkan, tidak menghinakan, dan tidak menzalimi siapapun. Ketika ia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, ia datang dengan hati yang bersih dari kebencian dan permusuhan. Hamba seperti inilah yang memiliki harapan besar untuk memperoleh rahmat Allah dan termasuk golongan yang paling layak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, syafaat bukanlah jalan pintas yang membuat seseorang merasa aman meskipun terus bergelimang dalam dosa. Syafaat juga bukan alasan untuk menunda taubat sambil berkata, nanti Rasulullah akan memberi syafaat. Sesungguhnya, syafaat adalah karunia agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang tetap menjaga imannya. Mereka mungkin pernah tergelincir dalam kesalahan, tetapi hatinya selalu ingin kembali kepada Allah. Mereka lemah, namun tidak pernah berhenti berharap kepada rahmat-Nya. Mereka takut menghadapi hisab, tetapi tidak pernah berputus asa dari ampunan-Nya. Para ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat kecuali setelah Allah mengizinkannya. Syafaat itu pun hanya diberikan kepada orang-orang yang memperoleh keridhoannya. Oleh sebab itu, syafaat bukanlah hasil dari rasa bangga terhadap amal, melainkan buah dari keimanan yang tulus, tauhid yang murni, dan kesungguhan seorang hamba dalam menjaga hubungannya dengan Allah serta memperlakukan sesama dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Surah Al-Anbiya ayat 28. Ayat yang mulia ini membawa dua pelajaran besar. Di satu sisi, ia menghadirkan harapan, karena pintu rahmat Allah tetap terbuka bagi orang yang memelihara keimanannya. Namun di sisi lain, ayat ini juga menjadi peringatan bahwa meraih keridhaan Allah bukanlah perkara yang mudah. Keridhaannya diraih melalui tauhid yang bersih dari syirik, solat yang dijaga, kejujuran dalam setiap ucapan, akhlak yang mulia, serta lisan dan tangan yang tidak menyakiti orang lain. Selama napas masih berhembus dan kesempatan hidup masih Allah berikan, manfaatkanlah waktu untuk memperbanyak sujud, memohon ampun, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan amal soleh. Jangan berharap syafaat dengan terus-menerus bermaksiat, tetapi kejarlah keridhaan Allah dengan penuh kesungguhan. Sebab pada hari yang sangat dahsyat itu, bukan banyaknya amal yang menjadi sandaran utama, melainkan rahmat Allah yang luas, serta hati yang menghadap kepadanya dalam keadaan bersih. Sahabatku, apabila tayangan ini memberikan manfaat dan menambah keimanan, dukunglah channel ini dengan menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak terlewat kajian-kajian berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, lalu tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa dan harapan terbaik kita bersama. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengampuni kedua orang tua dan keluarga kita, melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita, dan mempertemukan kita kembali di syurganya yang penuh kenikmatan. Bagikan pula video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan melalui perantara Anda, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.